The First Walk of Putri Indonesia 2023. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Narasumber kali ini adalah Putri Indonesia 2023, yaitu Farhana. Apa kabar Farhana? Halo, Sobat Rin. Yes. Halo Bapak. Senang sekali nih. Ini gue udah lama nih, gue nonton waktu itu pas acara finalnya Putri Indonesia 2024. Wah, ada trio Sinaran. Trio Sinaran. Asik. Tahu nggak singkatannya apa tuh Pak? Sinaran. Coba kira-kira. Wah, gue nggak tahu. Apa hubungan nama-nama nggak? Iya, itu singkatan nama kita. Singkatan nama. Oh. Tapi susah kan Pak nebaknya? Susah. Ya Sinta, ya kan, Lulu. Bingung kan? Bingung, iya. Sinaran itu sinya Yasinta. Oh iya, Sinta tuh. Terus Farhana, ya kan, Sinaran. Nah, Lulu Zaharani. Gitu. Oh. Jadi Sinaran. Oke, Sinaran itu ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama Farhana. Dipanggilnya Hana. Hana, mungkin boleh kenalan dulu dong. Hana ini asalnya dari mana? Terus backgroundnya apa nih? Ya, hai Sobat Rins dan teman-teman Permata Hijau Sweet, boleh nyapa juga nggak iya, sih? Dan Pageant iya. Lovers Indonesia pokoknya. Yes. Mungkin ada yang belum kenal aku ya, karena tahun lalu aku bukan siapa-siapa. Mungkin 2 tahun lalu. Iya Pak, jadi salam kenal, aku Farhana. Biasa kalau di media sosial dipanggilnya Teteh atau Hana. Iya. Jadi aku Putri Indonesia 2023, asli dari Bandung, Jawa Barat, dan menjadi pemenang pertama Putri Indonesia dari Provinsi Jawa Barat yang mendapat mahkota Borobudur Merah. Borobudur Merah. Iya, dan nggak menyangka ternyata tahun ini mahkota itu diserahkan kembali ke Provinsi Jawa Barat. Wow. Jadi aku sekarang setelah lengser jadi Putri Indonesia, tentunya masih bersama Yayasan Putri Indonesia, tetap melakukan berbagai kegiatan. Jadi dari awal sebenarnya setiap Putri Indonesia tuh kan punya advokasi tuh Pak namanya. Kayak setiap putri tuh punya social projectnya masing-masing yang biasa udah mereka jalankan dari sebelum mereka jadi Putri Indonesia gitu. Jadi karena aku sarjana kedokteran, dulu tuh concernnya kesehatan reproductive health. Tapi selama 1 tahun bertugas, hampir semua kegiatan aku tuh fokus di isu stunting.
kesehatan ibu dan anak, tentang gizi anak-anak balita gitu. Sehingga dari sejak kita para putri alhamdulillah sempat berkesempatan ketemu Pak Presiden, Pak Jokowi di istana, terus berlomba ke Jepang juga, ke ajang Miss International, itu membawa isu stunting ini. Nah, tahun ke depan mudah-mudahan aku bisa melanjutkan edukasi kesehatan ini, mungkin di berbagai proyek lain, akan berkolaborasi dengan beberapa pihak juga, supaya di media sosial ini bisa terus jadi edukator kesehatan gitu. Oke, jadi kegiatan kamu sekarang ini fokusnya ke dunia kesehatan ya? Ya, karena berhubungan sama pendidikan kamu ya? Betul, selain hobi juga tentunya. Hobi juga? Iya, tapi ada hobi lain, maksudnya kayak memasak, jalan-jalan. Iya. Bulan lalu baru dari Uzbekistan ya, Pak. Wih, dalam rangka? Liburan sama ibu. Bikin konten juga ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kegiatannya di kesehatan ini lagi ngapain aja nih? Jadi sampai sekarang, sebenarnya selama setahun kemarin tuh dari awal sampai akhir cukup konsisten kegiatannya tentang stunting. Jadi waktu terpilih jadi Putri Indonesia bulan Mei, terus punya waktu kurang lebih 4 atau 5 bulan sampai bertanding di Miss International di Jepang. Itu sempat ketemu beberapa pihak, baik pemerintah, kementerian gitu-gitu Pak. Jadi kadang tugas-tugasnya Putri Indonesia tuh serius-serius gitu. Sempat melakukan fundraising sama anaknya Sri Sultan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ada anak bungsunya namanya Gusti GKR Bendoro. Itu beliau juga concern di isu stunting, bikin fundraising untuk keuntungannya digunakan untuk anak-anak yang stunting di Yogyakarta. Dan waktu itu terkumpul 390-an juta. Terus kemudian selama menjelang persiapan menuju ke Jepang, itu melakukan beberapa kegiatan juga, sempat ke Jawa Timur. Kenapa? Karena Provinsi Jatim, Jabar itu justru kayak paling banyak anak yang gizi buruknya, yang gagal tumbuhnya. Iya. Di Jatim tuh banyak juga waktu itu anak-anak yang pernikahan dini, sehingga mereka melahirkan bayi-bayi yang kurang gizi juga. Terus sempat melakukan advokasi juga di Depok. Terus setelah dari Jepang juga konsisten itu. Jadi bisa dibilang ya semoga kedepannya bisa terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Terutama anak-anak, aku suka sih anak-anak. Nah, biasanya kan mungkin soal gizi ini relatif juga berhubungan sama budget. Betul. Mungkin ada tips and triknya gimana nih bisa memenuhi kebutuhan gizi tapi dengan budget yang terbatas gitu. Benar-benar Pak. Jadi stunting ini itu sebenarnya adalah kondisi gagal tumbuh di mana seorang anak itu dinilai dari usia, terus dari berat badan, sama tinggi badan. Dan ini ada rumusnya sendiri yang bisa dihitung sama profesional. Jadi belum tentu anak yang pendek tuh stunting. Ada juga yang kayak emang keturunan genetiknya pendek misalnya. Tapi kalau misalnya dia dikatakan stunting dan itu disebabkan karena malnutrisi kronis, jadi itu kayak udah dari sejak di kandungan udah kurang gizi. Udah kurang gizi. Oh, di kandungannya sendiri udah kurang gizi. Sendiri dari ibunya juga. Karena juga mungkin asupan juga ya. Asupan dari ibunya juga kurang atau karena infeksi yang berulang gitu. Karena infeksi berulang. Jadi di stunting ini tuh ada 11 pilar stunting yang ibaratnya memang cara pencegahannya tuh dari berbagai faktor gitu Pak. Tapi kalau untuk terkait gizi buat anak atau buat ibu, yang selalu aku bilang ke anak-anak atau bunda-bunda kalau lagi edukasi, ternyata banyak banget bahan makanan kita yang sangat-sangat murah, tapi sangat-sangat bergizi. Nah, contohnya, ini kan jadi edukasi juga nih. Iya. Waktu itu pas fundraising sama GKR Bendoro, yang anaknya Sri Sultan itu tuh fundraising untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mereka berhasil menjadi salah satu provinsi tersukses menangani stunting karena mereka membudidayakan suatu hewan. Apa tuh? Yaitu lele. Oh,
Lele. Iya, jadi Iya, ternyata murah meriah tuh ya, murah meriah tapi murah meriah banget. asupannya oke. Gitu. Iya, Pak. Jadi udah terbukti dari nilai gizi yang ada di berbagai ikan lah. Contohnya ikan salmon ya mahal banget lah. Iya kalau iya. Ikan salmon mahal banget. Tapi ternyata kita punya banyak banget ikan-ikan sumber protein yang gizinya bisa lebih-lebih dari salmon loh. Secara omega 3, vitamin, mineral segala macem. Ikan lele, ikan kembung. Ikan-ikan kita lah pokoknya ikan-ikan yang ada di pasar gitu. Yang ternyata cocok dan bagus gizinya buat balita gitu. Makanya sebenarnya kenapa pentingnya edukasi? Karena kalau waktu kecil kita selalu disuruhnya sama orang tua kalau makan abisin apa ya nasinya kan. Iya. Kata-kata gitu ya abisin nasinya. Udah makan nasi belum? Iya. Padahal emang orang tua kita dan anak-anak balita mungkin harus diedukasi gizi seimbang. Bukan segalanya yang paling penting tuh nasi, tapi justru proteinnya gimana? Iya, Sama makanya. seratnya gimana? Jadi dari satu piring tuh mestinya ada nasi 1/4, lauk 1/4, sayurnya setengah gitu kan. Jadi telur, tempe, tahu pun jadi sangat-sangat bergizi gitu kan ya. Bahkan kayak banyak penelitian kemudian telur itu udah paling bagus buat menyembuhkan stunting. Nggak harus daging, nggak harus ikan salmon itu sih. Iya. Yang penting cukup tadi ya buat gizinya. Dan ini yang edukasinya. Benar, Pak. Masalahnya ya kalau di daerah-daerah pelosok gitu kan Agak. kadang masih ada yang ngasih makan anaknya nasi sama garam gitu Itu misalnya. iya. Atau keluarga yang kurang mampu ketika punya uang, siapa tahu bapaknya malah belinya rokok gitu kan. Itu ya. Jadi Ini memang real terjadi ya. real Iya. gitu, Pak. Makanya program-program subsidi itu aku pernah dengar. Jadi sempat kita Yayasan Putri Indonesia collab sama salah satu yayasan yang bergerak di bidang telur. Jadi mereka subsidi telurnya itu ibaratnya nggak gratisan. Jadi telurnya dijual dengan harga sangat murah. Ibaratnya 1.000 apa 2.000 ya. Misalnya per telur tuh berapalah di diskon. Iya, diskon. Selama 6 bulan. Kenapa? Supaya setelah program itu selesai, para kepala keluarga tuh bisa memprioritaskan untuk beli makanan bergizi dulu sebelum kebutuhan lainnya kayak rokok Iya. dan lain-lain gitu. Susahnya itu. Jadi ini kamu ya keliling tadi ya dalam bentuk Betul. iya ketemu ibu-ibu, Iya. bapak gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak juga harus ambil ini dalam Iya kan? keluarga ini. Oke. Nah kalau saat ini kan sedang dilakukan gitu. Kedepannya apa nih rencana kamu kedepannya? Sebenarnya banyak cita-cita sih yang ingin dilakukan gitu kan. Kalau jadi penyanyi kayaknya enggak ya. Tapi tahun lalu sempet nyanyi loh Iya, di Trio Times Senaran. Square di Hah? New York. Oh di New York lagi. Bener Wah, loh, ntar aku minta ya di videonya ya. Europa Ntar Mega. kita masukin ya. Masih ada nggak videonya? Nyanyi sama nari jaipong Wih. di Times Square, sama nyanyi apa nari Bali, nari Janger. Iya di New York Fashion Week itu ya ampun bisa berani gitu ya. Kalau Putri Indonesia harus berani. Iya dong. Tapi aku sebenarnya kayak mungkin talent aku di hosting gitu ya atau di public speaking. Tapi mungkin siapa tahu kedepannya bisa belajar acting misalnya Acting, gitu ya, kan. iya. Terus lagi senang olahraga juga. Jadi ada beberapa project olahraga juga kedepannya. Tapi olahraganya nggak yang keren-keren gitu sih. Kayak Lebih kalau ke lari apa, belum. Jadi kalau di gym ya weightlifting. Cewek-cewek Putri Indonesia tuh mesti angkat beban. Nah, kalau boleh cerita, ini aku kan mau ada banyak program edukasi ke masyarakat Jawa Barat nih tentang kesehatan jantung. Jadi aku tuh kepikiran gini, Pak. Kan kalau dari pihak rumah sakit atau dokter biasanya kegiatan olahraga buat ibu-ibu apa? Senam kan? Iya, Atau nggak Zumba? Iya. Nah, itu punten-punten nih. Kalau misalnya cuma Zumba atau jalan pagi, senam pagi, itu cuma kardio doang. Ibaratnya kurang efektif gitu. Nah, aku tuh kedepannya ini beneran nih mudah-mudahan bisa bikin program yang kalau ketika ketemu ibu-ibu yang riweuh itu bisa ngajarin tentang pentingnya angkat beban. Weightlifting Tapi tadi, bukan workout berarti ya? Iya. Nah, ini ada ilmunya, namanya calisthenic. Calisthenic. Oke. Jadi nggak perlu beban. It doesn't need barbel atau kayak apa sih besi di gym. Iya. Calisthenic itu seni mengangkat diri sendiri. Oh. Jadi kayak
pakai tiang yang ada di taman atau pakai kursi di rumah atau pakai kasur atau pakai apa, pokoknya menggunakan bisa apa yang ada ya? Apa yang ada. Nggak Jadi usah- kita tuh ngangkat nggak usah- beban diri kita sendiri. Karena investasi weightlifting itu ke kesehatan jauh lebih bermanfaat. Ketika weightlifting tuh kan kalau lagi nggak olahraga juga badan kita tetap bakar lemak. Membakar ya, itu membakar. Ya. Kalau kardio hanya itu aja Daripada ya. cuma kardio, mudah-mudahan ya. ini. Karena darah tinggi, Wah. problem darah tinggi, kolesterol di Jawa Barat juara juga. Nah itu jadi solusinya ya dengan. Aku mau itu bawa program itu. Berarti bikin konten tentang itu ya, Iya, berseri mau. ya. Wah, coming soon itu tuh. Bapak ikut ya? Boleh, saya ikutan juga. Bener lah. Ikutan. Jangan Iya. kardio mulu. Oh iya, setuju deh. Nanti habis ini bisa ikutan. Iya. Nah, itu tadi rencana ke depannya. Oke. Nah, kemudian juga pastinya kan dengan ikut, apalagi memenangkan Putri Indonesia 2023 banyak membuka peluang-peluang ya. Iya. Apa aja hal-hal yang buka nih? Ya sih, sebenarnya banyak banget ya kalau di kilas balik selama setahun kemarin tuh banyak rezeki dan pengalaman yang yang- luar biasa lah ya iya, Pak iya. buat aku yang 26 tahun waktu itu gitu ya. Iya. Bisa ketemu Pak Jokowi itu pertama-tama. Iya. Sebenarnya waktu awal menjabat itu yang teman-teman tahu penugasan pertama itu lumayan PR Pak. Disuruh Pak Mega pidato di depan ratusan biksu Buddha di hari Waisak di Borobudur. Borobudur. Itu yang Harasta kemarin baru Iya. baru Sana tuh ya. lakukan. Itu aku tahun lalu baru semingguan menjabat lah. Iya. Jadi ke Jogja, ke Magelang, terus bikin pidato perdamaian, jadi closing speech gitu di momen Hari Waisak. Hari Waisak, Itu kan ya. deg-degan ya kayak. Iya. Jadi aku tuh konsultasi sama senior-senior, terus kan para biksu, para bante ini tuh jalan kaki ratusan kilo itu loh, Iya. dari luar negeri lah gitu. Terus jadi aku bilang di pidato itu tuh, wah bangga sekali nih sebagai perempuan Sunda gitu, terus Muslim, tapi bertemu 44 finalis Putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sangat beragam gitu kan, sehingga kita semua ya Indonesia harus terus menjaga perdamaian kayak gitu. Terus bulan Agustus itu sangat memorable, jalan 3 kilo di Jember Fashion Carnival. Diarak gitu loh kayak. Jadi di Jember tiap tahun tuh satu kota berkumpul di situ. Rutenya 3 kilo. Ini show fashion gitu. Seru tuh. Dadah itu benar-benar. Jadi emang setiap nugas berasa kalau Iya. bertugas di kota kecil. Iya. Mereka tuh kayak wow Putri Indonesia Iya. gitu kan, anak-anak kecil. Bulan September dapat rezeki ke New York Fashion Week. Ih, asik. Sama Pak Mega, sama Kak Erik di situ bawa budaya Indonesia juga tentunya lewat tari jaipong, terus nyanyi Manuk Dadali. Terus bulan Oktober hampir sebulan di Jepang di Miss International, nggak menang tapi alhamdulillah puji Tuhan dapat Best Evening Gown. Best Evening Itu Gown. dressnya dibikin sama Ko Albert Yanuar, jadi emang dressnya agak luar biasa karena dia transformation gown gitu Pak. Kan kalau gaun biasa ya udah catwalk aja, ini tuh ada 3 kejutan ya di dressnya. Apa aja? Jadi pertama bagian depannya bisa dibuka, itu kayak di roknya ada burung-burung gitu. Terus di bagian belakang tuh ada ekor, itu ada bordiran banyak banget dari mulai gajah Lampung, terus ada rumah gadang di ekornya itu, ada tapis Lampung segala macam. Jadi aku buka ekornya walaupun waktu itu performnya singkat banget, sama sebenarnya ada bagian terakhir di dalamnya ada dress di dalamnya, cuma nggak sempet di perform waktu itu. Dan national costume yang dirancang sama desainer Bali, Kak Inggi Kendran, dapat peringkat 2. Jadi first runner up best natkos tuh Siger Lampung yang 16 kilo itu. Wah, 16 kilo Bu. Iya, ada sigernya satu. Kedua, si roknya itu jadi bisa dibuka, gambarnya gajah Lampung. Jadi kan harus mesti latihan lumayan ya buat perform itu gitu.
suka banget sih sama kostum itu gitu ya. Kan kalau orang Indonesia bawa kostum ke sana, semua orang kayak, wih apa nih? Iya, kejutan apa yang akan ditampilkan ya? Biasa negara lain kecil-kecil kostumnya kayak ya udahlah. Iya. Dress apa gitu kan lah, kita heboh sendiri. Iya. Mantap ya. Terus November, Desember, mulai Desember, November tuh keliling Indonesia, bisa dibilang ke 5 provinsi aku. Untuk pemilihan Putri Indonesia daerah. Jadi sempat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terus pertama kalinya ke Manado, Sulawesi Utara. Terus ke Samarinda, beberapa kota lainnya. Pokoknya melihat Indonesia bagian lain lah, bagian timur yang selama ini belum pernah gitu. Jadi sekarang punya banyak teman, sampai akhirnya bulan Maret gitu, tanggal 8 Maret udah selesai menyerahkan mahkota itu ke adik Harashta. Wow. Nah, satu buah pertanyaan terakhir nih, Hana. Apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya versi Pak Hana nih? Baik, kalau aku sebelumnya ini belum dijelasin juga di podcast ini, tapi banyak teman-teman udah tahu. Aku tuh ikut Putri Indonesia 2 kali. Yang pertama 2022 jadi first runner up di Jawa Barat, jadi sempet nggak lolos gitu. Nggak lolos ke nasional ya? Ya, awalnya nggak mau ikutan lagi kan, karena ikut Putri Indonesia tuh susah banget lolosnya. Ada yang 3 kali Pak nggak lolos. Iya. Jadi awalnya kayak takut gitu, dan jujur setiap bertugas, walaupun aku kayak bisa percaya diri atau apa ya, udah di usia yang matang lah untuk bisa ngobrol sama banyak orang, tapi tetap sering takut gitu loh, tidak seberani itu. Jadi mungkin kalau ada rahasia sukses yang harus diaminkan anak-anak muda atau anak-anak kecil, itu harus berani sih Pak, karena percayalah para putri aja udah pakai selempang, udah pakai mahkota, kadang tuh takut loh Pak. Kalau naik panggung emang nggak takut tuh disiarin live gitu kan, takut jatuh. Kayak ada aja insecure kayak aku kan bukan model awalnya gitu Pak, jadi takut banget nih. Kalau tahun lalu aja masuk panggung di TV gitu kan, di TV nasional, takut keserimpet, beneran banyak kan kejadian yang kayak gitu, jatuh jadi meme deh, viral. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, pun senior aku juga sangat memberi contoh bahwa kayak kegagalan atau misalnya kemarin berlomba di ajang internasional mungkin nggak selalu menang atau apa, tapi yang penting tuh berani coba. Sekarang iya, kalau misalnya nanya kok berani nggak ikut Putri Indonesia, nggak semuanya berani karena fear itu, takut itu. Takut gagal tapi nggak mau coba jadinya kan? Iya, Pak, benar. Terus sebenarnya udah sampai Jepang pun ada takut-takutnya gitu loh. Kayak ini 70 negara loh Pak bertanding. Kayak satu negara bergantung padaku nih, setiap hari harus perform gitu kan. Belum lagi respon netizen di medsos kan. Banyak takutnya sebenarnya dari yang awalnya bukan siapa-siapa tuh kayak jadi dapat banyak spotlight gitu. Tapi have no fear. Pokoknya have courage gitu. Harus have courage. Harus nih, apalagi perempuan, harus berani. Benar itu. Nah, ini bisa menginspirasi teman-teman juga yang lagi nonton. Nah, kita juga menyimak nih apa aja nih nanti kegiatan-kegiatan dari Hana berikutnya ya. Iya dong. Jadi udah di-spill nih, bakal ada banyak konten-konten. Semakin ramai konten. Semakin ramai kontennya ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran nanti bisa follow IG-nya Hana ya. Ya kan, nanti aku taruh di description ya Pak Hana ya. Pak Hana, thank you so much nih udah sharing. Mungkin ada lagi ya yang pengen di-sharing, Hana? Pokoknya teman-teman semua semangat selalu setiap hari dalam kehidupan ini, apapun yang lagi dijalani, apapun yang lagi dihadapi. Ini kan kalau ditonton sama teman-teman yang lagi menjalani kehidupan kita yang berat ya. You are not alone. Pokoknya selalu have strength dan have courage. Semoga bisa mendapat kesuksesan dan kebahagiaan yang teman-teman cita-citakan. Amin. Sekali lagi thank you dan sukses ya Farhana. Teman-teman, demikian Sobat Rins. Demikian nih bincang-bincang saya bersama Farhana Putri Indonesia 2023. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Bowo Birman. Bye bye.